Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Sedikit berbagi informasi kondisi terkini kelengkeng perindang yang cocok untuk kawan-kawan tanam di pekarangan rumah. Perawatan yang tidak terlalu ribet, tidak perlu kawan booster. Ketika berbuah kita akan dapat hasil icip manis serta legitnya tanaman kelengkeng. Ini jenis K1 atau yang kawan-kawan sering kenal dengan kelengkeng kristalin lah. Kali ini kita shot di sekitaran pekarangan rumahnya Mas Daryono ya kawan, selaku mitra bisnis kita, yang mana kelengkeng versi beliau ini di setting pendek, hanya setinggi sekitaran 1 meter lebih sedikit lah kawan. Kalau dilihat dari posisi saya berdiri ini sekitar dada orang dewasa aja ketinggiannya kawan. Seperti yang terlihat nampak di video kali ini, sudah mulai menunjukkan dan menampakkan tanda-tanda kehadiran cikal bakal bunga dan buah ya kawan. Bisa kawan-kawan lihat sendiri ciri dari penampakan pucukan kelengkeng ini yang sudah mulai pada tubus dan membawa penghantar bunga buah lah. Hampir di semua lini pucukan ngelancir ya kawan. Kalaunya nggak salah ada sekitaran 20 pucukan ini yang ngelancir. Agak berisik gitu kawan, sepeda motor agak lewat. Kemungkinan besar hampir 80% pucukan ini akan menghasilkan calon bunga dan buahan ya kawan, kalau dilihat dari situasi kondisi ini kelengkeng. Masalahnya lekat enggaknya butir-butir pentil buah, kita tidak tahu apakah akan bertahan apa lepas dari tangkai tajuknya kawan. Mengingat ini musim penghujan ya kawan, dan terpaan angin dalam beberapa hari ini agak lumayan kencang apabila hujan turun. Sedikit membuka tabir literasi kelengkeng ya kawan, yang mana sekarang ini kelengkeng merupakan salah satu tanaman hortikultura yang cukup digemari karena rasa buahnya yang manis dan mengandung banyak zat yang penting untuk kesehatan dan kesegaran tubuh. Oleh karena itu pada saat ini berbudidaya kelengkeng banyak diminati oleh petani maupun masyarakat umum ya kawan. Salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan budidaya lengkeng adalah pembungaan, yang mana bunga merupakan salah satu bagian pada tumbuhan yang berfungsi sebagai perkembangbiakan generatif. Istilah bekennya organom reproduksi ya kawannya. Bunga lengkeng merupakan bunga majemuk yang berwarna putih kekuningan ya kawan. Ukurannya relatif kecil, lebat, membentuk payung menggerpu lah. Bunga lengkeng pada umumnya berada di ujung dahan, kalau di bahasa Jawanya sering dikenal dengan istilah flos terminalis lah. Namun apabila sebelum terjadi pembungaan tanaman kelengkeng ini kawan pangkas di ujung dahannya, maka bunga lengkeng dapat muncul di ketiak daun ya kawan. Bunga lengkeng pada mulanya muncul mirip tunas daun dan kemudian meristem lateral, akan berkembang menjadi pembungaan sekunder. Tunas bunga berkembang di dalam malai yang akan menghasilkan puluhan hingga bahkan ratusan bunga ya kawan. Menurut Kotes 1988 yang saya kulik-kulik di internet lah, tipe bunga pada tanaman lengkeng terdiri dari 2 bunga. Pertama jenis bunga jantan dan satunya lagi jenis bunga betina ya kawan. Patut kawan-kawan ketahui semua, ketika lengkeng ini sudah pada tumbuh tunas penghantar buah, jangan sekali-kali kawan lakukan pemupukan. Bahkan misal pun itu buah udah sebesar peluru atau pelor senapan angin, jangan kawan kasih pupuk, baik itu pupuk MKP lah, NPK kah, Ponska kah, urea apalagi ya kawan. Saya sarankan jangan ya kawan,
rentan rontok kawan alias berguguran. Pengalaman itu pernah saya alami dan menimbulkan sedikit kesayangan. Eman-eman lah, telah lama menanti, udah buah mulai besar kemarin itu. Akhirnya harga yang harus kita bayar adalah gagalnya menikmati rasa icip manisnya. Emang tak semua rontok ya kawan, yang pasti hampir 50% buah gugur dari tangkainya. Ini khusus di kelengkeng kristalin ya kawan. Tahu kalaunya di kelengkeng varietas lainnya apakah sama sedemikian rupa apabila dikasih pupuk pas udah jadi butir buah pada rontok. Yang pasti sekali lagi jangan kawan kasih apa-apa setelah sudah terubus pucukan bunganya sampai mau panen lah, kecuali pasca habis panen buah udahlah kawan lakukan recovery tanaman ulang, seperti kawan kasih pupuk kandang, pupuk kimia maupun pupuk organik cair. Terserah kawan-kawan, yang penting bisa memulihkan kondisi dan tenaga tanaman kawan-kawan, tentunya dengan jeda waktu pemupukan yang ideal di perhelatan 2 minggu sekali selama 2 bulan, artinya akan ada 4 kali pemberian pupuk rutin skala dosis menyesuaikan umur pohon kelengkeng kawan masing-masing ya. Menerangkan sedikit ya kawan, ini kelengkeng adalah hasil perkembangbiakan vegetatif buatan tipe tanam cangkok ya kawan. Makanya dengan umur yang relatif singkat sekitar 1,5 tahun atau 2 tahunan lah udah bisa menghasilkan ya kawan. Ingat ya kawan, apapun jenis tanamannya, jika cara tanamnya melalui sistem cangkok pasti cepat menghasilkan karena batang yang ditanam sudah besar. Ini kalaunya diibaratkan di kehidupan nyata ya kawan, perumpamaannya tinggal ngelanjutin usaha yang telah dibangun orang-orang terdahulunya. Misalnya ini contoh aja ya kawan, permisalan aja, hanya fiktif belaka lah, misal aja contohnya kita ilustrasikan usaha orang tua yang punya toko bangunan. Artinya kita pendatang atau pewaris genetik dari orang tua, tidak usah mikir lagi isi barang-barang di toko. Misal usaha orang tua kita bisnis jualannya bahan bangunan lah, si pewaris belajar sedikit pun udah jadi kemana order barang secara kumulatif, pengambilan barang yang selanjutnya untuk dijual lagi. Di samping itu pun si pewaris tidak sulit lagi memikirkan pasarnya, mau jual kemana barang-barang tersebut, tidak perlu mikir lagi itu marketnya, karena sudah terbangun dari awal oleh orang tua, misalnya yang sudah jauh-jauh hari punya relasi kalangan-kalangan orang beken dalam mitra bisnisnya. Kita sebagai pewaris genetik ini hanya ngelanjutin aja, makanya banyak yang bilang privilege lah kawan. Ketika trouble pun cukup bilang mak bah. Makanya bersyukur buat kawan-kawan yang terlahir di kondisi mapan dari sumber finansialnya. Makanya jika ditanya kepada kawan-kawan mana cepatnya tanaman yang ditanam dari cangkok, populasi maupun grafting, atau yang tanam biji, udah jelas ya kawan, cangkok yang lebih unggul, cangkok yang lebih duluan berbuah. Kalau teknik okulasi atau grafting ya kawan, filosofi hidup yang bisa kita umpamakan di kenyataan hidup ini adalah kita yang berusaha dengan modal yang perlu pinjam sana sini ya kawan, yang tingkat berhasilnya usaha pun masih terbilang 50-50, 50-50 ya. Kadang kita harus putar akal, berani ambil risiko, serta tindakan mengelola dana investasi. Misalnya permodalan itu kawan-kawan dapat dari pihak kedua atau dana dari IMF dalam negeri, istilah sebutan lain modal talangan yang timbul dan didapat dari kantong debit kredit. I itu singkatan dari istri, M itu mertua, dan F-nya lagi family ya kawan. Saya istilahkan demikian ya kawan. Ingat ya kawan, okulasi ketika disayat kulitnya maka akan menimbulkan luka sayatan. Baru kita tempel mata okulasinya. Begitu juga sambungan perlu kita potong kucukannya agar interest yang kita sambung bisa melekat, yang harapannya bisa tumbuh dan menghasilkan bibit
unggul dengan menempelkan atau menyambungkan interesan yang kita anggap sebagai indukan bibit unggulnya. Maksudnya apa kawan? Ketika disambung pucuk ada bagian batang yang harus dibuang, dikorbankan agar mata interest yang ditempel bisa hidup. Ibarat kehidupan nyata ketika kita berusaha dengan modal dana IMF, istri mertua famili, atau dana hutangan bank maupun dana investor permodalannya, maka akan ada banyak yang kawan harus korbankan untuk mengelola dana permodalan itu agar bisa membawa kesejahteraan di hidup kawan-kawan yang sama-sama ceritanya ini sedang berjuang. Harga yang harus kawan korbankan adalah tenaga, waktu, pikiran. Kawan harus siap dengan segala kondisi mengelola usaha yang dipercayakan investor, semisalnya dana itu kawan dapat dari pihak kedua. Tenaga yang harus dikeluarkan harus lebih dari tenaga biasanya. Kawan-kawan harus hulu hilir ngurusin usaha yang kawan bangun dan rintis. Waktu yang harus kawan luangkan lebih banyak dari biasanya. Kadang bisa menyentuh 18 jam kerja sehari hanya berfokus di satu usaha yang kawan tekuni. Pikiran akan selalu kawan asah, kawan peras ketika kawan-kawan terjun ngurusin usaha yang kawan geluti dan tekuni. Jika terjadi trouble, apa saja tindak tanduk pola pikir kawan dalam menyelesaikan masalah di usaha yang kawan-kawan geluti, yang modalnya adalah talangan dari interest pohon induk tunggal orang-orang yang bersedia meminjamkan modalnya dan uangnya atas ide usaha yang kawan jalankan. Kita tidak bahas filosofi yang hidupnya dari biji ya kawan. Tanpa kami paparkan pun kawan-kawan bisa membayangkan sendiri. Karena tumbuh dari biji itu jikapun berharap berbuah cepat, paling singkat akan memakan waktu 5-7 tahunan ya kawan. Apalagi jika tumbuhnya di tempat lingun, rindang, dan teduh tanpa tersinar matahari. Otomatis hidupnya tanaman akan bangking lah istilah kami orang Banjar, alias tak tumbuh. Ditambah sabat penuh rumput tak terpupuk, insya Allah stagnan itu tumbuhnya. Buru-buru kawan-kawan ingin petik buah, untuk pupus pucukan serta cabang-cabang ranting aja tak mau ngelancir ya kawan. Tapi jangan berkecil hati bagi yang merasa tumbuh dari biji. Percaya akan kadar yang Tuhan berikan. Ingat kawan, apa bedanya takdir dan nasib? Mengutip dari quotes-nya Miri Riana, beliau bertutur, nasib bisa kawan atur sendiri. Kalau takdir mungkin udah digariskan dari yang di atas. Caranya perlu kawan ingat, nasibmu tergantung dari cara pikirmu, nasibmu tergantung dari cara tindakanmu, nasibmu tergantung dari sikapmu. Jadi pantaskan dirimu dan jangan hanya sekedar menunggu. Hilangkan sikap menyalahkan dan pemikiran yang melemahkan. Cari kesempatan dan imbangi dengan tekad kemauan. Ingat kawan, Tuhan sudah membekali kita dengan sejuta potensi dan peluang. Maka dari itu berdoa, berusaha, dan buat rencana. Terus bertumbuh dan berjuang, maka nasib baik pun akan datang. Walaupun perjuangan yang kita lakukan hingga Tuhan berkata saatnya pulang. Sekian kawan ungkapan hati kita hari ini, semoga bermanfaat. Salah hilap dalam tutur kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.